Assalamualaikum, Sampurasun, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi di channel Jiwa 22. Nah teman-teman, di video ini saya tidak membawa teman-teman ke suatu tempat yang spiritual, mistis atau apa, tapi lebih ke kita jalan-jalan ke kota Jogja, pusat kota ya. Ini masih berhubungan dengan garis mistis imajiner Jogja. Kalau di video yang lalu saya pernah bawa teman-teman ke Bukit Turgo. Bukit Turgo itu kalau kita lurus misal dari Keraton Jogja itu lurus terus ke utara, itu nanti mentok-mentoknya di Bukit Turgo itu. Nah dari Bukit Turgo itu bisa kita melihat Merapi. Sebenarnya garis mistis imajiner Jogja ini sampai ke Gunung Merapi, tapi kan tidak mungkin kalau saya sampai perjalanan sampai ke Merapi. Jadi saya kemarin sampai di yang saya masih bisa datengin adalah Bukit Turgo itu. Nah kali ini saya akan membawa teman-teman ke garis mistis imajiner juga, tapi yang ada di kota Jogja. Jadi dari Turgo itu lurus ke selatan, nanti kita akan menemui beberapa tempat. Harusnya sampai ke Parangkusumo, tapi di video ini saya akan bawa di sekitar Jogja saja. Kotanya ada di mana? Simak setelah yang satu ini. Baik teman-teman, tadi saya sudah sampaikan kita akan ke Jogja garis mistis imajiner. Nah barusan teman-teman lihat itu Tugu ya. Jadi kalau dari Turgo sampai ke selatan itu kita melewati Tugu. Dari Tugu terus kita ke selatan, kita ini dulu namanya Jalan Mangkuni. Nah ini satu arah ke arah Malioboro. Jadi dari Tugu ke Malioboro, nanti di depan itu kita akan menemui, nah ini adalah rel sepur, rel kereta api ya. Rel kereta api kita nggak bisa lurus, saya naik motor, kita harus belok ke kiri dulu, kita muter dulu. Nah ini namanya jembatan Kerwek, aslinya sih namanya Kerwek, itu jalan gereja, kan ada gereja Kota Baru. Nah ini kita mulai masuk ke Jalan Malioboro. Jadi kalau dari Turgo lurus terus ke selatan, kita akan melewati Jalan Malioboro. Nah ini jalan terkenal buat wisatawan yang ke Jogja pasti ke sini. Nah di sebelah kiri ini adalah mall yang ada di Malioboro. Dulu saya menyebutnya Malioboro Mall, sekarang ganti namanya. Itu masa-masa saya SMA itu di Malioboro Mall. Kita lurus ke selatan lagi. Nah di sini ini saya skip ya videonya. Nah sebelah kiri adalah Pasar Beringharjo. Pasar Beringharjo ini dibangun setelah 2 atau 3 tahun Keraton Jogja berdiri. Itu di tahun 1800-an. Nah kita ke selatan lagi, itu di sebelah kiri itu adalah Benteng Bradford. Di sebelah kanan adalah Gedung Agung. Gedung Agung ini biasanya presiden kalau ke Jogja gitu di sini dulu, tapi kalau sekarang saya kurang tahu. Kita ke selatan, nah itu adalah Gapuro. Gapuro itu gerbang ya, yang kita mau ke arah Keraton Jogja. Nah kita melewati ini, nanti di depan kita menemui apakah. Nah ini dari sini kita lurus terus ke selatan. Nah di depan itu ada 2 beringin besar itu. Nah ini adalah alun-alun kota Jogja. Kita biasa menyebut alun-alun lor atau alun-alun utara. Dulu waktu saya kecil, alun-alun ini menjadi tempat
tempat sekaten, ya semacam pasar malam. Pasar malam waktu itu ya, tapi sekarang sudah tidak boleh, sudah ditutup pagar oleh Keraton Jogja agar bersih. Nah, kita ke selatan, kita lewat di samping alun-alun. Saya akan bawa teman-teman ke Keraton Jogja. Nah, ini ya, ini sebenarnya adalah rute kalau kita wisata juga ke Keraton Jogja. Di depan itu nanti ada yang namanya parkiran di situ. Nah, di sini kita belok ke kiri, itu banyak beca, itu wisata. Nah, kita masuk ke parkiran motor karena saya bawa motor. Nah, niat saya kesini waktu itu adalah wisata, tapi ditutup karena perlu renovasi. Nah, ini dalam keraton ya, saya foto dari luar. Oke, setelah itu kita ke selatan. Di selatan itu ada yang namanya alun-alun kidul atau alun-alun selatan kota Jogja. Nah, di sini kalau malam rame, banyak orang wisata juga di sini. Saya berhenti dulu depan, saya mau kasih lihat. Nah, itu ada dua beringin ini kalau malam buat semacam wisata masangin. Masangin itu masuk antara dua beringin, jadi mata kita ditutup, kita jalan dari ujung tadi sampai kita jalan ke tengah. Konon kalau bisa melewati di antara dua beringin itu, kepercayaannya kita bisa mendapat apa yang kita inginkan. Tapi ini mitos ya, sekarang hanya sekedar untuk wisata dan seru-seruan di malam hari di alun-alun itu atau alun-alun selatan. Nah, kita ke selatan. Selatan di situ, di depan itu ada yang namanya Plengkung. Itu adalah Plengkung Gading. Dulu merupakan gerbang. Konon ada gerbangnya, katanya itu ada gerbang. Jadi keluar masuk keraton itu lewat situ ya. Dan sekarang udah ya lalu lintas. Kita makin ke selatan lagi. Ini sebenarnya jalannya agak panjang, tapi saya skip biar cepat. Ini kita ke selatan terus sampai kita menemukan bangunan di tengah jalan. Itu namanya Panggung Krapyak. Panggung Krapyak ini dulu di sini kan dulunya hutan. Jadi Sultan Jogja itu dulu berburu binatang di sini. Jadi panggung ini adalah tempat untuk beristirahat. Nah, jadi tadi garis imajiner tadi dari Tugu ke selatan kita ketemu keraton, ke selatan lagi kita ketemu dengan Panggung Krapyak. Dan ini kalau ke selatan lagi kita akan berujung di Pantai Parangkusumo. Itu kalau saya lihat dari garis imajinernya ya. Nah, berhubung tadi kurang jelas ya teman-teman, saya putar balik. Kurang jelas bangunannya karena tertutup kendaraan. Saya balik lagi ke utara. Di sini saya hanya ingin memberi gambaran seperti apa sih Panggung Krapyak. Nah, itu Panggung Krapyak, bangunan di situ ada pintu, ada jendela. Nah, beristirahatnya di situ Sultan. Kita muter lagi, kita ke arah pulang. Kita ke arah pulang, kita melewati lagi jalan yang tadi. Nah, kita akan melewati lagi yang namanya Plengkung Gading. Nah, kita lewat. Sekarang tadi kita dari arah utara, dari dalam beteng, kita sekarang dari luar beteng kita masuk. Nah, ini orang Jogja biasa menyebut ini adalah benteng. Benteng dari Keraton Jogja.
Nah, alun-alun ini kan cuma satu arah ya. Jadi kita harus putar. Beda dengan alun-alun yang alun-alun utara tadi, ini alun-alun selatan atau alun-alun kidul, ini satu arah karena jalan ini sempit. Nah, ini tadi saya berhenti di situ. Sekarang saya mau bawa teman-teman ke arah utara. Kita melewati lagi satu gerbang atau satu lengkung, di situ yang namanya lengkung Wijilan, kalau tidak salah itu namanya lengkung Wijilan. Jadi teman-teman kalau wisata ke Jogja, ini salah satu panduan juga. Nah, ini wisata ini adalah bagian dari Jiwa 22 Adventure, yaitu wisata garis mistis imajiner. Nah, jadi nanti di garis mistis imajiner itu, di wisata itu kita akan ke Tugu Selatan, kita akan ke Tugu, melewati Malioboro, kita ke Keraton, kita ke Panggung Kerapiak, dan berakhir kita ke beristirahat di Pantai Parangkusumo. Nah, kita ke selatan, kita ke utara terus. Ini jalanannya kecil, dua arah untuk motor. Nah, di depan itu adalah lengkung Wijilan. Dulu ada pintu gerbangnya juga. Ini kalau saya mau pulang, saya cepat ke belok kanan. Nah, itu tadi teman-teman, itu adalah perjalanan dari Tugu Jogja, Malioboro, Keraton, dan berakhir di Panggung Kerapiak. Seperti ini Panggung Kerapiak kalau kita lihat dari selatan. Sebenarnya dari utara juga sama, ada pintunya juga. Nah, di sini saya hanya memberi suatu sejarah, karena banyak orang yang tidak tahu bahwa Jogja itu memiliki garis imajiner. Garis imajiner adalah hubungan antara kawulo lan gusti, itu jadi antara rakyat dan raja. Di situ ada Gunung Merapi, kan? Nanti ada melewati Bukit Tugu, nanti ada Tugu, ada Panggung Kerapiak, dan ada Pantai Parangkusumo. Nah, mengenai garis mistis imajiner ini sudah saya bahas di video yang sudah agak lama, kemarin juga di mengenai Bukit Tugu. Kalau yang video saya yang lalu kan hanya saya menceritakan, kalau sekarang saya membawa teman-teman ini loh garis imajiner Jogja itu arahnya di mana saja. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton channel Jiwa 22. Semoga video ini bermanfaat baik dari sisi sejarah maupun dari sisi wisata. Siapa tahu teman-teman kalau mau wisata ke Jogja, pengen tahu Malioboro seperti apa, Keraton seperti apa, Panggung Kerapiak seperti apa, ini salah satu bahan referensi. Oke, terima kasih sudah menonton channel Jiwa 22, dan